Saudara-saudari yang terkasih, biasanya kita hanya bisa bercerita dengan penuh keyakinan tentang seseorang ketika kita benar-benar mengenalnya. Misalnya ketika kita memiliki sahabat dekat, kita dapat menceritakan banyak hal tentang dia, tentang kebaikannya, karakternya, atau segala pengalaman yang pernah kita alami bersamanya. Kesaksian kita terasa meyakinkan karena kita memiliki kedekatan dan pengalaman pribadi bersamanya. Sebaliknya, akan sulit bagi kita untuk memberi kesaksian tentang orang yang tidak kita kenal. Dalam kehidupan iman pun demikian. Kesaksian tentang Kristus yang bangkit tidak hanya lahir dari pengetahuan atau dari cerita-cerita orang lain, tetapi dari relasi yang hidup dan pengalaman pribadi kita bersamanya. Petrus dan para rasul dengan berani bersaksi tentang Yesus di hadapan mahkamah agama. Mereka mengatakan dengan tegas, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Keberanian ini tidak muncul begitu saja, melainkan karena mereka telah hidup bersama Yesus, mendengar ajarannya dan menyaksikan kebangkitannya. Mereka mengenal siapa yang mereka wartakan. Sama halnya dengan Yohanes Pembaptis yang juga memberi kesaksian bahwa Yesus berasal dari atas dan berada di atas segala sesuatu. Ia menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan Allah yang membawa keselamatan dan kehidupan kekal. Yohanes tidak mencari kemuliaan bagi dirinya, tetapi ia mengarahkan orang-orang kepada Kristus. Kesaksiannya lahir dari pengenalan yang mendalam akan rencana Allah dan dari relasi pribadinya dengan yang diutus dari surga. Di masa Paskah ini kita diingatkan bahwa Yesus yang bangkit memberi kita kehidupan baru dan keberanian untuk menjadi saksinya. Kesaksian kita lahir dari relasi pribadi kita dengannya. Semakin kita mengenal Kristus dalam doa, dalam sabdanya, dan dalam pengalaman hidup bersamanya, maka kita pun akan lebih mudah bersaksi tentang kasih dan kebenarannya. Kesaksian kita akan mampu menghantar orang-orang di sekitar kita kepada iman yang benar. Kesaksian itu tampak dalam sikap hidup yang jujur, dalam kata-kata yang membangun, serta dalam keberanian menunjukkan kebaikan dan kebenaran di tengah dunia. Namun sebaliknya, kesaksian yang tidak benar juga dapat menjatuhkan, menghancurkan, bahkan seolah membunuh martabat sesama ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu kita diajak untuk memberi kesaksian yang benar dan penuh kasih, yang membangun dan menghidupkan, bukan yang melukai. Seperti Petrus dan Yohanes Pembaptis, kita dipanggil bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi untuk mewartakan Kristus yang hidup. Semoga melalui relasi kita yang semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita pun menjadi kesaksian yang menghidupkan dan membawa orang lain semakin mengenal Dia. Tuhan memberkati.